Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para keluarganya, tabiin dan tabiah, seluruh alam semesta jagat raya yang ada di bumi ini. Saya memikirkan hari peristiwa yang paling terpenting seluruh dunia harus mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini atau masa lampau. Kita tidak bayangkan, saya juga mau menangis, saya juga mau merasa rasa kesedihan, rasa gelisah, sampai kenapa terjadinya sejarah tak bisa dilupakan, yaitu adalah sejarah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Apa tujuan, mengapa, dan ada apa di balik makna Isra dan Mi'raj? Teman-teman, kita bayangkan terjadinya Isra dan Mi'raj yang luar spektakuler, yang tidak ada seluruh para nabi, cuma Nabi Muhammad SAW. Allah berikan istimewa kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah tentang perjalanan pentingnya Isra dan Mi'raj. Ya, para teman-teman, kita merasa mengharumkan puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan super power sampai petualang manusia sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan istimewa sampai kita mengetahui tentang terjadinya sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah diperintahkan Allah, perintahkan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam kisah Isra dan Mi'raj ada 2 sosok superpower kota Mekah. Yang pertama adalah Abu Talib, yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Mereka berdua inilah yang sebagai inspirasi, sebagai superpower kota Mekah. Lama kemudian Allah telah memanggil salah satunya, yaitu adalah Abu Talib. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada satupun lagi untuk yang bisa mengawali Rasulullah untuk berceramah, khutbah di seluruh kota Mekah, dari rumah ke rumah, dari gunung ke gunung, bukit ke bukit, rumah ke rumah. Nah, di sini juga ada salah satu seorang Quraisy yang pangkatnya paling rendah. Mereka kok bisa menaruhkan tanah di atas kepala Rasulullah. Coba bayangkan apa teman. Sangat pentingnya sejarah tentang Isra dan Mi'raj. Coba. Dan sinilah di situ Allah menerangkan terjadinya perpisahan 2 manusia yang super kuat adalah Abu Talib. Khadijah binti Khuwailid telah pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah orang-orang Quraisy mencaci maki, berontak, berteriak. Dan disinilah ada Nabi Muhammad berjalan selama 60 mil dari ketinggian pesisir Ka'bah, ya. Dan mereka juga menghina sampai beliau berjalan selama 10 hari menuju kota Taif, ya. Di kota Taif juga sama dengan kota Ka'bah.
Mereka berhina. Mereka ada salah satu orang tokoh pembesar di kota Taif. Mereka menyatakan, hai Muhammad, apakah betul engkau diutus oleh Allah? Karena dulu itu orang-orang Quraisy menyatakan Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka mengetahui tentang Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka bertanya kepada Muhammad, hai Muhammad, apakah engkau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul? Apakah pantas engkau tidak dibayangkan seperti ada Abu Lahab, ada Bani Hanifah, bukan Bani Hanifah, ada Muawiyah, ada Abu Sufyan, mereka yang lebih terbaik dari engkau. Mereka cocok sebagai rasul dan nabi. Allah tidak memikir ke situ, tapi Allah penting-pentingnya Nabi Muhammad. Dari situlah Allah berikan satu inspirasi ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ayat Quran surat Yusuf tentang kisahnya Nabi Yusuf, teman-teman. Kisah Nabi Yusuf sang petualangan juga yang paling terhebat. Allah berikan tentang kesenangan, tentang ketegaran, ya, hatinya lembut karena Allah menyatakan, hai Muhammad, engkau melihat kisah Nabi Yusuf yang dijelani oleh para keluarganya, dibuang di sumur, tapi keimanannya luar biasa. Ya Muhammad, kau perhatikan baik-baik. Lama kemudian ada salah satu seorang menteri Mesir yang disebutkan memang salah satu Mesir itu namanya, ya, ada Al-Haris, ya. Al-Haris ini adalah seorang menteri Mesir. Ketemukan Nabi Yusuf di sumur dan mereka bawa ke kota Mesir, dan Allah berikan Nabi Yusuf kelebihan sebagai bendaharawan Mesir. Dan kemudian hari Rasul dilempari di kota Taif selama 3 mil, ya. 3 mil dari kota Taif Rasul dilempari, dan lama kemudian ada salah satu tokoh ulama besar juga atau raja, ya, yang disebut, ya, mereka menyatakan, ya Rasul, ya Muhammad, apakah betul engkau diutus sebagai Rasul? Apakah engkau betul-betul jadi Rasul dan Nabi? Saya akan robek kiswah Ka'bah kalau engkau Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah. Lebih bagus, lebih pantas ada Abu Sufyan, ada Umayyah, dan selain-lainnya. Disitulah Rasul berjalan menuju ke tempat yang paling aman, teman-teman, ya. Rasa kesaksian kisah peristiwa ini sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Inilah disebutkan dengan hari peristiwa kesedihan menuju Isra dan Mi'raj. Di sini juga Allah berikan ujian untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh alam semesta jagat raya ini. Para teman-teman, harus kita yakini terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadinya Rasulullah SAW berkhutbah kiri kanan, muka belakang, sampai dimanapun mereka bertolak. Disinilah Allah berikan salah satu makhluk diutus, ya, diutus untuk mengetahui tentang kesebaran ujian Nabi kita, Nabi Muhammad. Allah mengutuskan salah satu makhluk, bukan manusia, bukan malaikat, tapi adalah jin. Jin ini Allah berikan saat titik. Jin ini mereka dari Yaman, ya, mereka dari Yaman,
dan mereka mendengar saat ketika Rasulullah SAW di kebun kurma, ya, Rasulullah SAW tidak salah di kebun kurma melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, dan jin-jin inilah mereka berjalan untuk melihat, dan mereka menyatakan kami beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah jin-jin inilah pergi pulang ke Yaman, berikan khutbah ceramah Yaman, yang masyarakat Yaman mengetahui tentang Islam dari jin-jin yang tadi Allah turunkan di langit alam semesta ini. Ya, salam jagat raya alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan terjadinya mulai jin-jin yang tadi sudah pulang ke Yaman, berikan Islam seluruh negeri Yaman. Dan sini juga adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan salah satu terjadinya Isra dan Mi'raj ketika Rasul pulang berkhutbah dan Rasul tidur. Lama kemudian Allah mengutuskan malaikat Jibril datang menuju rumah Rasulullah, singgah di atas rumahnya dan menyatakan, "Ya Muhammad, keluarlah. Hey Muhammad bingung mau kemana ini? Apa sebenarnya makhluk ini?" Disitulah ada Allah siapkan kendaraan super natural yang lebih luar biasa, adalah disebutkan dengan burak. Burak ini ulama menyatakan burak dari bighal lebih besar dari himar, atau kedelai lebih besar bandingkan kuda lebih kecil dari kedelai. Kedelai, ya, itulah. Nah, disinilah Allah berikan mukjizat yang paling luar biasa. Ketika Nabi Muhammad melangkah kaki naik burak itu ngamuk, dia ngamuk, ngamuk. Terus Jibril tidak merasa kasihani Rasulullah. Jibril menyatakan, "Lain burak, apa engkau tidak suka makhluk ini akan naik di punggungmu? Karena makhluk ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha, atau disebutkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makhluk ini sudah kami siapkan." Dan disitulah Allah perintahkan mereka berjalan menuju Masjidil Aqsa, Baitur Rahim, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan juga situ malaikat Jibril dengan Rasulullah berjalan sampai ketemu ada dua tempat yang harus ditemukan, ya, bukan ditemukan, disinggahi oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Yang pertama, ya, tempatnya Baitur Rahim, ya, itulah kelahiran Nabi Isa binti Maryam. Yang kedua adalah Bukti Sina. Bukti Sina adalah di mana Bukti Sina? Bukti Sina adalah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, ya. Nah, itu di Mesir, ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, zaitun, buatin itu buat zaitun. Zaitun ini ada di salah satu, ya, zaitun Turksina, zaitun di Irak, zaitun di Sam, Tussina di Bukit Sina, Mesir. Ya. Irak ini adalah salah satu Nabi Nuh, ya, tersandar di Bukit Judi yang berada di Irak. Ya. Sam
seluruh para nabi-nabi yang ada diciptakan untuk bertempat untuk penyebaran kalimat tauhid. Nah, Bani Israel di Sam, di sini Isa binti Maryam, Mesir Nabi Musa, dan yang terakhir adalah Mekah Nabi kita Muhammad SAW. Tempat-tempat inilah Allah berikan tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad mengetahui. Para rasul masuk ke Masjidil Aqsa pada saat ketika Nabi dan Rasul di tempat perkumpulannya. Kiblat pertama kaum muslimin di Masjidil Aqsa sebelum Baitur Rahman di Ka'bah. Ya, teman-teman. Sampai di sini. Ya, sampai di sini. Nah, tadi sampai di sini bukan sampai di tempat ini, tapi sampai di cerita yang tadi saya ceritakan. Tapi sebelum itu saya minta maaf karena saya sudah melewati ceritanya sedikit. Biar kesalahan dari saya, tapi datang dari Allah SWT. Saya ketika Isra dan Mi'raj itu Allah menyuruh malaikat untuk membelah jantung dan akan mengisi jantungnya, cuci jantung Nabi Muhammad. Datangnya air dari air Zam-Zam diisi di satu wadah emas, dicuci dan masukkan ihsan dan iman. Dan disitulah Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi sepak keluar, Nabi petualang yang super biasa, luar biasa menjalankan menuju misi dari seluruh misi para nabi. Nah, makanya itulah disebutkan dengan Isra dan Mi'raj. Nah, saat ketika menuju Isra dan Mi'raj, Rasul ketemukan, sebelum Rasul ditemukan, Rasul pimpin seluruh arwah para nabi, arwah para Rasul, arwah seluruh para semua alam semesta. Dan disitulah mereka ada mensolati di dalam Masjidil Aqsa dan mereka bingung saat siapa yang menjadikan iman. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat Jibril memegang tangannya Rasulullah, pimpinlah mereka. Engkaulah salah satu nabi dari seluruh mereka semua. Engkaulah salah satu yang luar biasa spektakuler. Dan ketika selesai sholat dan berat mereka berjalan menuju langit. Ketika langit pertama, Jibril salam, assalamualaikum ya penjaga langit, ya malaikat yang penjaga langit, bukalah pintu langit yang pertama. Malaikat pertama menyatakan, waalaikumsalam ya Jibril, siapa yang kau bawa? Jibril menyatakan, saya membawa Muhammad. Apakah dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikat Rahman, izinkan dia, izinkan Muhammad, izinkan Ahmad. Dia sudah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Sidratul Muntaha. Dari langit pertama sampai langit seterusnya. Langit pertama mereka berjalan, mereka melihat seorang laki-laki tua yang begitu tampan, rupawan, bagus, gagah perkasa, tingginya 60 hasta. Luar biasa adalah bapak dari seluruh bapak umat Islam, Nabi Adam. Selain dari situlah sampai tahap selanjutnya untuk sementara. Terus langit yang pertama Nabi Muhammad itu sosok bapak pertama di dunia alam semesta jagat raya adalah Nabi Adam. Seterusnya langit kedua Nabi Muhammad yang malaikat ketemu dengan
Nabi Ismail, dan selanjutnya langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, selanjutnya Nabi Isa, Nabi Yusuf, dan terakhirnya seluruh kakek para Nabi adalah Nabi Ibrahim. Dan terakhirlah di menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW melihat sosok malaikat Jibril yang wajah yang aslinya. Nah, disitulah yang terakhir Nabi Muhammad menuju ke tempat Sidratul Muntaha, yang terakhir adalah ketemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak melihat Allah karena cahaya yang begitu bersinar, cahaya yang begitu besar. Ya, disitulah yang diperintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Salam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari peristiwa hari kebesaran Isra dan Mi'raj disebutkan dengan hari perpisahan Nabi Muhammad dengan kisah para tokoh yang paling disayangani, Abu Thalib dengan Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan kisah ini kita sebagai inspirasi umat Islam untuk jangan di skip, jangan dilewati. Nanti saya membuat deskripsi secara detail, dan insya Allah bunyikan lonceng sebanyak-banyaknya, like dan subscribe dalam dibagikan untuk seluruh umat Islam. Hari Isra dan Mi'raj tanggal 17 Februari 2023 dari Ajeng Umarela, channel petualang kolaborasi. Salam jagat raya alam semesta, hari peristiwa super terhebat Nabi Muhammad SAW, petualang terhebat dari seluruh para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Perjalanan Isra Mi'raj luar biasa. Allahu Akbar. Salam jagat raya alam semesta.